Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrani Hayatul Huriyah dengan NIM 242180217 dari kelas 6G. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan inklusi. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut saya, anak berbakat istimewa atau gifted adalah anak yang memiliki kemampuan atau potensi di atas rata-rata dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Nah, kemampuan tersebut tidak hanya berbentuk dalam bidang akademik, tapi juga bisa pada bidang kreativitas, seni, olahraga, kepemimpinan, maupun kemampuan memecahkan masalah atau problem solving. Nah, karena memiliki potensi yang luar biasa ini, anak gifted juga membutuhkan pembelajaran yang sesuai agar kemampuannya bisa berkembang secara optimal. Kemudian untuk ciri-cirinya, yaitu biasanya yang pertama mereka lebih cepat memahami materi, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sering mengajukan pertanyaan yang mendalam, serta mempunyai daya ingat yang kuat. Nah, selain itu mereka itu juga cenderung kreatif, suka menemukan cara atau solusi baru, memiliki kosakata yang lebih banyak dibandingkan dengan teman sebayanya, dan mampu fokus cukup lama pada hal-hal yang mereka sukai. Namun, di sisi lain mereka juga bisa cepat merasa bosan apabila pembelajaran yang diberikan ini terlalu mudah atau terus-menerus diulang. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, menurut saya teknologi digital yang membantu anak tunanetra ini adalah fitur talkback yang tersedia pada hampir semua HP Android. Nah, talkback ini merupakan salah satu fitur aksesibilitas yang berfungsi untuk membacakan semua tulisan atau menu yang ada di layar melalui suara. Jadi pengguna ini tetap bisa mengoperasikan ponsel meskipun tidak dapat melihat layar. Nah, sebagai contoh, saya akan memperlihatkan cara menggunakannya. Nah, langkah yang pertama, buka pengaturan dan ketik menu aksesibilitas. Selanjutnya, pilih bagian penglihatan, kemudian klik bagian talkback dan aktifkan gunakan talkback dan pintasan talkback-nya. Nah, dengan ini talkback siap untuk digunakan. Selamat datang di Talkback, halaman 1 dari 7. Talkback memberikan respons lisan sehingga Anda dapat menggunakan perangkat tanpa melihat layar. Talkback dapat berguna bagi orang yang kesulitan melihat layar atau orang yang mengalami gangguan penglihatan. Selesaikan tutorial. Tombol. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Selesai. Selesai. Tombol. Melalui fitur ini, anak tunanetra dapat membaca buku digital, menggunakan aplikasi pembelajaran, mencari informasi di internet, mengirim pesan, hingga mengikuti pembelajaran daring secara lebih mandiri. Nah, menurut saya, keberadaan talkback ini sangat membantu anak tunanetra karena memberikan kesempatan untuk terus belajar dan menggunakan teknologi secara lebih mudah, mandiri, dan setara dengan pengguna lainnya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, jadi menurut saya, budaya lokal memiliki peran yang sangat penting karena budaya merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari anak. Karena ketika budaya lokal dimanfaatkan dalam pembelajaran, anak-anak ini akan lebih mudah memahami materi karena apa yang dipelajari dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang pertama adalah bahasa daerah. Jadi guru perlu memahami bahasa yang sering digunakan anak di rumah agar komunikasi menjadi lebih mudah dan anak merasa lebih nyaman ketika belajar. Yang kedua adalah budaya gotong royong. Nah, nilai ini dapat diterapkan melalui kerjasama antar guru, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah permainan tradisional. Contohnya seperti congklak, engklek, atau gerobak sodor. Nah, permainan ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran karena untuk melatih kemampuan motorik, konsentrasi, berpikir, sekaligus kemampuan bersosialisasi anak. Kemudian yang keempat adalah seni budaya lokal. Misalnya seperti tari daerah, musik tradisional, atau kegiatan membatik. Nah, semua itu bisa menjadi media pembelajaran yang menyenangkan sekaligus melatih kreativitas dan kepercayaan diri anak. Pertanyaan yang keempat, nah, kalau saya berada pada situasi tersebut, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mendengarkan terlebih dahulu dan menunjukkan empati. Jadi saya tidak akan langsung menyalahkan atau memaksa ibu tersebut untuk menerima kondisi anaknya karena saya tahu bahwa
menerima diagnosis anak tentu bukanlah hal yang cukup mudah. Setelah itu, saya akan menjelaskan secara perlahan bahwa autisme ini bukan merupakan kesalahan orang tua, tetapi autisme adalah kondisi perkembangan yang membutuhkan pendampingan serta penanganan yang tepat sejak dini. Kemudian, saya akan menyarankan agar anak tersebut segera dikonsultasikan dengan dokter atau psikolog untuk mendapatkan pemeriksaan dan terapi yang sesuai. Selain itu, saya juga akan memberikan semangat kepada ibunya dan menyarankan untuk bergabung dalam komunitas orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Jadi tujuannya agar beliau ini dapat berbagi pengalaman, memperoleh dukungan, dan tidak merasa sendirian. Jadi menurut saya itu hal yang terpenting adalah memberikan pemahaman bahwa setiap anak memiliki potensi dan perkembangan yang berbeda-beda. Karena dengan penerimaan kasih sayang serta pendampingan tersebut, anak autis ini dapat memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu yang kelima, menurut saya akan lebih menyarankan untuk bersekolah di sekolah inklusi, tentunya apabila sekolah tersebut memiliki fasilitas dan layanan pendampingan yang memadai. Nah, mengapa demikian? Hal ini karena dengan mereka bersekolah di sekolah inklusi, anak-anak ini dapat belajar bersama teman-teman regulernya, tetapi tetap mendapatkan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Selain berkembang secara akademik, anak juga memiliki kesempatan untuk belajar bersosialisasi, berkomunikasi, bekerja sama, serta membangun rasa percaya diri. Nah, di sisi lain, teman-teman ini juga dapat belajar menghargai perbedaan sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih inklusif dan saling menghormati. Nah, selain itu dukungan dari guru, orang tua, dan lingkungan sekolah menjadi faktor yang sangat penting agar perkembangan anak dapat berjalan secara optimal. Karena apabila layanan pendidikan yang sudah memadai, saya lebih merekomendasikan sekolah inklusi karena mampu mendukung perkembangan akademik, sosial, emosional, sekaligus kemandirian seorang anak. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.